Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan dimana jam menunjukkan pukul 14 lewat 18 menit ya, yaitu tepatnya hari Senin 23 Juni 2025 ya. Juga perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat langsung saja. Ini adalah seperti biasa, ini yang paling atas sebelah kiri jelas kita ketahui yaitu harga emas ya, di mana hari ini mencapai tertingginya pada angka 3373.61 dan itu terjadi pada pukul 7 pagi ya WIB. Sedangkan low-nya pada angka 3347.03 dan itu pun terjadi pada pukul 12 lewat 36 menit. Dan seperti biasa saya akan membandingkan dengan harga silver ataupun perak ya, di mana itu ada di baris keempat yaitu dengan kode XAG USD, di mana high-nya mencapai 36.128 sedangkan low-nya pada angka 35.877 dan sekarang harga silver ada pada angka 36.09 sedangkan harga emas pada angka 3353.9. Dan kita bisa lihat ini sebelah kanan seperti biasa, yaitu perkiraan saya yang pada hari Jumat, di mana pada range yang besar ya, ini disebut pada tanggal 20 bulan Juni ya, di mana high-nya mencapai 3370 sampai 80 itu tercapai ya. Sedangkan low-nya pada angka 3328 sampai dengan 3335 itu tidak terjadi karena low-nya hanya ada pada angka 33.421 ya, kalau tidak salah ya, untuk harga beli. Lalu kita lihat lagi slide yang berikut, di mana ini adalah perkiraan yang normal, di mana high-nya saya menyebut pada angka 3365 sampai dengan 3373 itu terjadi, dan low-nya itu pada angka 3335 sampai dengan 3340 dan ini hampir terjadi, dan kita juga ketahui low-nya pada angka 3342,1 untuk harga beli ya. Dan kemudian kita lihat lagi slide yang berikut, di mana ini adalah purchasing saya yang hari Jumat, di mana saya ada limit buy. Saya cancel karena sudah mendekati harga ataupun pukul 7 ya. Saya ulangi sekali lagi, di mana saya meng-cancel untuk harga pembeliannya. Lalu yang kemudian ini adalah berita tadi pagi, di mana harga emas ya, dia ulasannya ini itu agak menurun dan itu diakibatkan oleh US dollar yang menguat, dan kemudian itu kita akan merespon, melihat ini bagaimana si Iran ini untuk merespon dari serangan Amerika, dan kita akan mencoba melihat apa isinya di dalam. Itu pertama kita akan melihat itu bagaimana negara Iran merespon dengan serangan Amerika. Lalu yang kedua, saham-saham di Asia itu agak menurun, dan harga minyak itu dengan ganasnya itu melewati bulan yang kelima maksud saya, itu naiknya. Dan kita coba lihat lagi dalam itu, bisa dilihat itu harga emas ini agak melemah sebagai investor ya, melihat US dollar itu
Amerika menyerang itu situs nuklir dari Iran ya pada hari Minggu ya. Jadi US dollarnya mengikuti arahnya untuk naik, sedangkan pasar ataupun market itu masih melihat itu bagaimana dengan respon dengan Iran ya. Lalu ini Amerika itu menyerang Iran punya fasilitas nuklir ya, itu pada hari Minggu. Jadi kita sebagai trader pasti otomatis mencari safe haven buying, biasanya dengan US dollar ataupun emas ataupun harga minyak, karena itu mendekati dengan minyak dunia. Dan kita akan lihat lagi itu US dollar itu merangkak naik ya, dan menyebabkan masih agak melemah sedikit. Dan kita lihat juga dolar indeks juga naik 0,2. Dan ini yang alinea yang selanjutnya, yaitu Presiden Amerika pada hari Minggu itu menaikkan tensi dengan rejim yang berubah. Itu tidak akan merubah walaupun rejimnya berganti. Dan ini bom yang diperkirakan itu mencapai 30.000 pound ya, bunkernya itu ya, untuk menahannya. Dan kita lihat lagi Iran dan Israel itu masih melanjutkan untuk menyerang dengan rudal sebagaimana dikatakan trade volley, jadi sebagai permainan bola volley ya. Ini menyerang ke sana, menyerang ke sini ya. Dan kemudian saham-saham di Asia agak merosot ya. Dan belum ada tanda-tanda bagaimana respon dari Iran. Dan mungkin ini ulasan saya kurang dimengerti atau bagaimana, bisa kalian perjelas ataupun mereview kembali ya apa isinya. Sedangkan ini data-data Amerika yang akan dirilis nanti, yaitu pada pukul yang sudah lewat barusan ini, yaitu Fed Governor Waller itu akan testimoni, dan sudah lewat jamnya. Sekarang jam menunjukkan pukul 14:26, sedangkan dia testimoni pukul 14. Lalu exciting home sale ya, dia akan pada jam 9. Lalu dibarengin atau disamakan dengan Fed Governor Bowman akan juga testimoni juga ya. Kita bisa lihat ini testimoni juga berbarengan, dan saya rasa itu kuncinya untuk perjalanan hari ini kalau tidak ada isu-isu yang melebar lagi. Dan seperti biasa, ini adalah signal mengarahkan turun ya. Kita bisa lihat, tapi paginya mengarahkan naik, yaitu pada pukul 6, pukul 8, lalu pukul 8.30 sudah mengarahkan turun, lalu pukul 10 juga mengarahkan turun, dan pukul 12 juga mengarahkan turun ya. Kita lihat lagi slide yang berikut, di mana ini adalah angka-angkanya sebagai berikut, di mana resistennya mencapai 3374, 3388, lalu 3400. Sedangkan untuk supportnya di area 3340, 3330, lalu 3320, di mana pada angka 3355 kita traders lebih cenderung membeli daripada menjual, di mana ini kita bisa lihat indikasinya yaitu pada angka 58% berbanding 42% untuk selling ya. Jadi pada angka level begini, angka 3355, traders ataupun investor lebih cenderung membeli daripada menjual. Dan kemudian ini kita akan seperti biasa akan memperkirakan bagaimana perkiraan saya pada 1 minggu ke depan, yaitu pada tanggal 23 hari ini sampai dengan tanggal 27.
Dan seperti biasa ini akan diulas biasanya pada hari Minggu, tapi ini saya tidak mengulasnya karena kita ketahui pada Sabtu penutupan itu angkanya agak ricu ya, dan sekarang kita sudah bisa melihat ya itu bagaimana dengan angka-angka sekarang. Seperti biasa ini kita bisa lihat ini kalau untuk high-nya sementara kita bisa lihat pada angka 3420, sedangkan untuk di bawahnya itu pada angka 3250. Itu indikasi ini semua apabila tidak ada serangan lagi ataupun bagaimana ya, atau politik segala macam untuk masalah di Timur Tengah. Apabila seandainya kalau ada, itu range-nya akan berubah, di mana itu diperkirakan angkanya akan menembus 3600 sampai dengan 3650. Indikasi yang pertama itu akan mencoba meretest pada angka 3500. Jadi kalau kalian ini trading itu minggu ini agak berhati-hati karena range-nya saya rasa itu sangat-sangat besar sekali. Jadi berhati-hati untuk di minggu ini. Jelas kita ketahui itu antara Israel dengan Iran itu bisa tiba-tiba dengan menyerang, tiba-tiba ada rudal menyerang, itu harganya langsung meroket. Jadi perkiraan saya hanya bisa sampai di sini ya untuk satu minggu ini. Nah, lalu kemudian seperti biasa bagaimana analisa untuk per hari ini ya. Seperti biasa kita akan mencoba memfoto lagi, dan ini saya tidak akan merubah untuk yang garis-garis putihnya ya. Biasanya saya rubah ya, tapi sepertinya ini agak mungkin saya rasa nggak perlu lah kalau angkanya seperti begini. Dan saya akan mencoba mengambil untuk 2 kali screenshot ya. Sekali tadi sudah, ini yang kedua kali. Kemudian saya akan mencoba mengisi ataupun mengupdate dia punya angka-angkanya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 14.31, yaitu pada hari Senin 23 Juni 2025, yaitu kondisi di Jakarta 31 derajat ya, kita bisa lihat. Dan ini sekarang saya akan mengulasnya, dimana pertama dulu kita seperti biasa dengan angka yang besar dulu, fluktuasi yang besar. Itu angkanya 34, 20 sampai dengan 30. Lalu untuk di bawahnya 3310 sampai dengan 20. Ya. Indikasinya seperti ini, low-nya itu sepertinya itu akan turun sebentar langsung berbalik lagi. Tapi yang kata kuncinya yang pasti itu pada jam 19.00 ya, itu perlu diperhatikan apabila permainannya sudah di angka 3375, itu bisa dibilang indikasinya itu naik daripada turun, lebih besar condong untuk naik daripada turun. Itu kata kuncinya pada jam 19, kita bisa lihat nanti jam 19 ataupun pukul 7 WIB nanti malam. Dan ini kisaran yang sempit ataupun yang normal ya, saya bisa mengindikasi ya, itu pada angka 3380 sampai dengan 90 ya. Sedangkan untuk di bawahnya pada angka 3345 sampai dengan 40 ya. Itu indikasinya. Dan sama seperti tadi, kita perlu lihat ini jam 19.00, indikasi harganya pada angka 3375 perlu diperhatikan. Apabila sudah bermain di angka di sana, itu hampir bisa dipastikan harganya akan cenderung naik daripada turun. Dan di akhir perjumpaan ini, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian.
Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya hari Selasa 24 Juni 2025 pada jam seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.